Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam dan bahagia. Para mahasiswa yang saya banggakan, pada pertemuan yang ke-11 ini kita akan membahas tentang ukuran variasi, yaitu bagian dari statistik deskriptif yang menyangkut tentang distribusi data. Nah, ada dua poin yang akan kita bahas, yaitu varian dan standar deviasi. Kemudian yang kedua adalah koefisien variasi dan angka baku. Kita mulai dari yang pertama, varian dan standar deviasi. Varian itu adalah rata-rata dari jumlah kuadrat selisih nilai data terhadap rata-ratanya. Kemudian standar deviasi itu adalah akar dari varian. Varian maupun standar deviasi itu bisa kita terapkan pada data yang tidak dikelompokkan maupun data yang sudah dikelompokkan. Nah, kemudian kalau kita bicara dari populasi atau sampel, maka varian populasi ada sendiri, kemudian ada varian untuk sampel juga, demikian juga untuk standar deviasi. Kita contohkan ya, kita contoh di sini varian dan standar deviasi dari pendapatan 15 pedagang sayur di Kota Gede. Ini anggaplah 15 pedagang ini adalah populasi. Nah, kalau kita ingat rumusnya yang di depan tadi, ya, kita kemudian bisa menghitung bagaimana populasi atau variasi varian itu bisa dihitung. Nah, ini misalnya dari 15 pedagang ini dihitung rata-ratanya dulu, ketemu 703. Kemudian masing-masing data ini dikurangi dengan 703, maka untuk data pertama 700 dikurangi 703 ketemunya min 3. Dari min 3 dikuadratkan menjadi 9. Terus ke bawah, kemudian di sini dijumlahkan menjadi 176.990. Ini adalah total dari variannya. Kemudian 176.990 dibagi dengan 15 ketemunya 11.799. Ini adalah varian dari 15 data pedagang atau keuntungan pedagang ini. Kemudian kalau 11.799,33 di akar ketemunya 108,62. Ini adalah standar deviasi untuk populasi. Nah, kemudian ini penjelasan lebih rincinya seperti tadi ya. Kemudian kita lanjut dengan varian sampel dan deviasi sampel. Rumusnya sama sebenarnya, yaitu sama dengan X dikurangi X bar kuadrat per N min 1 kalau untuk sampel. Kalau di populasi dibagi dengan N. Nah, yang membedakan di sini pembaginya, yaitu untuk sampel N min 1, untuk populasi N besar saja. Kemudian kita terapkan, kalau dari 15 pedagang tadi diambil sampel sebut saja 10 orang, maka kita bisa memperoleh rata-rata. Ini 10 orang ini misalnya 676. Kemudian dihitung, caranya sama persis seperti pada menghitung standar deviasi dari populasi. Maka di sini variannya ketemu 10.737,78. Kalau angka ini di akar akan ketemu 103,62. Ini adalah standar deviasi dari sampel 10 pedagang tadi. Nah, bagaimana kemudian ini kita terapkan nanti? Ini kaitannya digunakan untuk memperkirakan besarnya varian maupun standar deviasi dari populasi dengan menggunakan dasar dari sampel. Ini penjelasannya seperti yang ada di contoh ya, seperti contoh sebelumnya tadi. Nah, sekarang ke istilah ada derajat kebebasan. Derajat kebebasan itu adalah pembagi dari perhitungan deviasi sampel ataupun varian pada sampel. Pembaginya dalam contoh tadi adalah N-1, bukan N. Mengapa? Kalau kita gunakan N, maka angka standar deviasinya atau variannya itu menjadi kecil. Nah, kalau kecil maka itu akan bias atau menyimpang jauh dari standar deviasi atau varian dari populasinya. Maka dikurangi dengan 1 sebagai perkiraan. Nah, di samping itu, N-1 yang kita sebut sebagai derajat kebebasan itu adalah banyaknya kebebasan ketika kita mengambil sampel
yaitu misalnya kita sudah diminta untuk mengambil sampel sebanyak 10 orang. Nah, dari 10 itu kalau sudah ditentukan jumlahnya misalnya 1000, apa misalnya uang sakunya atau pendapatannya misalnya 1000, maka yang pertama kita punya itu bebas sama sekali, artinya berapapun kita menentukan angka itu bisa. Kemudian yang kedua juga bebas, yang ketiga bebas, dan seterusnya sampai yang ke-8. Sampai yang ke-9. Nah, yang ke-10 itu sudah tidak bebas lagi karena jumlahnya sudah ditetapkan sebanyak 1000. Jadi 9 angka pertama itu kita bebas, kemudian angka yang ke-10 tidak bebas. Yang penting jumlahnya 1000. Dengan bahasa lain, maka kebebasan kita adalah sebanyak N, 10 tadi dikurangi 1. Berikutnya, koefisien variasi. Koefisien variasi itu dihitung dengan cara standar deviasi dibagi rata-rata, baik untuk populasi maupun untuk sampel. Semakin besar koefisien variasi, berarti distribusi semakin tidak baik atau semakin tidak merata. Bila ada 2 atau lebih kelompok data ya sampel, maka yang dipilih adalah yang memiliki koefisien variasi yang rendah. Artinya apa? Kalau kita mengatakan rata-ratanya tertentu, maka variasinya juga akan berada di sekitar rata-rata, sehingga angka rata-rata itu bisa digunakan untuk menghitung atau menggambarkan kondisi dari sampel. Lanjut. Dari ini ada 4 sampel yang diambil dari 15 data penduduk, atau maaf, dari 15 pedagang di Kota Gede tadi. Ada sebanyak ini 4 kali pengambilan sampel, masing-masing 10 dengan kombinasi seperti ini. Nah, angka-angka ini itu pasti punya variasi yang berbeda, punya standar deviasi yang berbeda. Demikian juga pasti akan punya koefisien variasi. Nah, silakan nanti dihitung ini untuk latihan pada masing-masing sampel. Kemudian pilih mana yang hasilnya lebih baik. Nah, kemudian yang terakhir adalah angka baku. Angka baku disebut juga nilai standar yang kita beri simbol dengan Z. Rumusnya adalah Z sama dengan XI dikurangi X bar dibagi standar deviasi. Baik untuk populasi maupun sampel, rumusnya sama, cuma berbeda di pembaginya. Kalau populasi berarti pembaginya adalah standar deviasi populasi. Kalau sampel berarti pembaginya adalah standar deviasi sampel dengan beda simbol. Kemudian sebagai catatan, untuk data yang sudah dikelompokkan, nilai XI itu bisa diganti dengan titik tengah masing-masing kelas interval. Jadi ini lebih sedikit ngitungnya daripada kalau kita menghitung dari data yang belum dikelompokkan. Kemudian sebagai latihan, silakan dihitung koefisien variasi dan angka baku untuk data pada 4 sampel yang ada di atas. Nah, di sini tentu saja untuk bisa menghitung koefisien variasi, Anda harus menghitung, pertama harus menghitung rata-rata masing-masing sampel itu, kemudian menghitung variansnya dan menghitung standar deviasi. Baru setelah itu kita bisa menghitung koefisien variasi. Demikian juga angka baku akan bisa kita peroleh kalau kita sudah tahu standar deviasi masing-masing. Saya kira begitu untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih, salam dan bahagia, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.